Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita mau ngobrol tentang chatbot lagi gitu ya. Kemarin kita sudah banyak bahas tentang ChatGPT, kemarin kita kenalan sama ChatSonic. Hari ini kita kenalan sama Perplexity.ai gitu. Supaya alat diskusi, alat chatbotnya gitu ya lengkap gitu. Ada tiga chatbot yang yang lagi ramai dibicarakan nih gitu. Teman-teman bisa akses di perplexity.ai, sama seperti ChatGPT ini masih beta, jadi akan ada banyak warning gitu ya, karena masih beta gitu. Bisa diakses di alamat perplexity.ai. Menariknya kita tidak perlu sign up dan login, jadi kita memang bisa langsung hajar, bisa langsung ngobrol dengan chatbotnya untuk nyari informasi. Ketika teman-teman nanti buka perplexity.ai, perplexity.ai, teman-teman nanti akan dapat halaman ini. Pretty straightforward gitu ya, cukup sederhana juga, nggak banyak gambar, hanya ada kolom pencarian dan beberapa tambahan informasi. Yang menarik, teman-teman ada punya dua pilihan di sini nih, Ask Anything sama Bird SQL gitu ya. Kalau teman-teman buka Bird SQL, itu mesin pencarian tweet. Jadi kalau teman-teman pengen nyari informasi, tapi hasil pencariannya dari Twitter, dari tweets gitu ya, di Twitter, teman-teman bisa pakai Bird SQL ini di perplexity.ai. Bagi saya menarik karena memang diskusi chatbot itu awal ramenya itu di Twitter. Dan semua yang lagi rame itu memang awalnya di Twitter gitu. Termasuk si Perplexity dan ChatSonic kalau kita mau ngomong gitu ya. Ramenya memang awalannya di Twitter. Jadi menarik juga bagi saya gitu ya, karena pengguna Twitter juga. Jadi menarik untuk menggunakan salah satu fitur di perplexity.ai ini. Tapi kalau mau ngobrol seperti biasa ya seperti halnya kita menggunakan ChatGPT dan ChatSonic, teman-teman bisa klik di Ask Anything saja. Kemudian selain ada kolom Ask Anything, ada Bird SQL, seperti biasa ada kolom pencariannya, kemudian ada popular search mungkin gitu ya, searches. Kemudian ada notes ini. Awal-awal muncul saya pakai Perplexity ini belum muncul nih, yang currently experiencing high load. Mungkin banyak yang coba juga gitu. Banyak yang coba juga karena memang nanti kita lihat ya, fiturnya sedikit berbeda. Kemarin kita udah ngomong bedanya ChatGPT sama ChatSonic. Sekarang kita lihat nih, ChatGPT, ChatSonic sama Perplexity, kira-kira bedanya di mana? Ya. Kemudian kalau teman-teman scroll down ke bawah, akan ada beberapa catatan dan yang menurut saya penting dan kita harus cermati bersama. Terutama ketika kita ngobrolin tentang chatbot yang sangat pintar gitu, sangat pintar ini gitu ya. This is a demo inspired by OpenAI Web GPT. Jadi mesinnya sebenarnya sama. Kalau kita ngomong mesin gitu ya, mesinnya chatbot ini sama. Cuma yang developernya memang orang atau perusahaan yang berbeda gitu. Yang benar-benar di-develop oleh OpenAI itu ya memang ChatGPT. ChatGPT itu anak kandungnya OpenAI. Kemudian this is a demo inspired by OpenAI Web GPT, not a commercial product. That's why masih beta. Perplexity Ask is powered by large language model. API-nya si OpenAI gitu ya. Accuracy is limited by search result and AI capabilities. Harap dipahami. Do not enter personal information. Satu, may generate offensive or dangerous content. Yang berikutnya menarik juga. Perplexity is not liable for content generated. Jadi teman-teman sekarang bisa bisa membandingkan. Ketika nanti nyari di ChatGPT, ChatSonic dan Perplexity, hasilnya lebih bisa lebih reliable yang mana gitu. Dicoba misalkan masukkan pertanyaan yang sama di kolom pencarian, tetapi nyari di ChatSonic, ChatGPT dan Perplexity, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian sudah tidak ada lagi sign up, login dan sebagainya. Kita langsung hajar saja. Yang menarik sebenarnya adalah bagaimana kemudian chatbot di Perplexity ini bekerja. Ya, let me show you. Misalkan ya, saya lagi seneng nih Messi menang.
Maka kita mulai dengan who is Lionel Messi? Kenal Messi nggak sih Perplexity? Harapannya memang si chatbot ini akan tahu gitu, akan tahu si Lionel Messi siapa yang tidak gitu. Tapi yang menarik dari maaf, dari hasil ngobrol dengan chatbotnya si Perplexity, dia jawabannya memang tidak sangat komprehensif banyak gitu, tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah dia membuat jawaban yang kemudian ditambah oleh citation. Dia itu bagi saya itu chatbot yang agak akademik supaya tidak terkena plagiarism gitu. Jika teman-teman klik, nah, bentar, satu step by step. Ada 4 citasi yang dipakai oleh Perplexity untuk menjelaskan siapa itu Lionel Messi, gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Daftar citasinya, daftar dokumen, gitu ya, atau sumbernya yang disitasi ada di bawahnya. Sebelum kita pindah ke akses citasinya, dari beberapa percobaan yang saya bikin, memang hasil pencarian, hasil ngobrol dengan si chatbotnya Perplexity ini tidak pernah membuat jawaban yang sangat panjang atau sangat komprehensif. Mungkin kita perlu kejar gitu, tetapi jawabannya selalu padat, ringkas, jelas, dan yang menarik sebenarnya adalah saya bisa tahu jawaban itu diambil dari sumber-sumber ini gitu. Jadi kalau saya pengen ngejar lagi informasinya, saya tinggal lari ke resources-nya yang dipakai oleh Perplexity. Nah, ada 4, dan begitu teman-teman ngeklik gitu, ini mirip kayak citation style-nya si apa namanya IEEE gitu ya. Kayaknya ya, soalnya pakai angka. IEEE diurutkan apa namanya, diurutkan sesuai dengan citasi yang muncul duluan gitu. Kita lihat kalau kita klik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ketika klik dia akan mengarahkan kita ke eksternal link di mana informasi itu ada. Misalkan nomor 1 dia kayaknya ngelink ke Wikipedia gitu. Kemudian nomor 2 dia ngelink ke website yang lain lagi, misalkan ke edition.cnn misalkan gitu. Jadi menariknya di sana Perplexity. Jadi dia bisa collecting data from apa namanya, from di internet gitu. Yang membeda dengan si ChatGPT gitu ya. Mungkin mirip sama ChatSonic ya, karena dia bisa mengakses database di luar dirinya sendiri dan kemudian menggunakan informasi itu untuk membuat jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kita masukkan gitu. Bedanya dengan ChatSonic, meskipun sama-sama bisa mengakses database di luar mesinnya, chatbot ini nggak ngobrol. Chatbot ini nggak ngobrol, chatbot ini cuma bertanya. Sekali bertanya udah, sekali bertanya udah, sekali bertanya udah. Jadi tidak bisa apa ya, kayak continuous discussion gitu nggak bisa. Jadi kayak beda sama ChatSonic dan ChatGPT. Nah, bedanya di sana. Kalau Perplexity dia hanya sekali tanya, sekali tanya, sekali tanya. Sekali tanya dapat jawaban, ada banyak citasi, ada banyak dokumen yang bisa kita lihat untuk apa namanya, untuk melengkapi informasi dari pertanyaan yang kita masukkan gitu. Tapi hanya satu, dan tidak memungkinkan adanya follow up questions gitu, more or less. Itu untuk Ask Anything. Untuk yang Bird SQL ini menarik banget. Jadi kita bisa search tweet di Twitter tanpa harus masuk ke Twitter. Jadi kalau kita pengen tahu sesuatu yang sedang terjadi di Twitter, we don't have to apa namanya, join gitu. Kalau belum bikin Twitter ya, you don't have to join the Twitter, you don't have to make it Twitter account. Atau kalaupun sudah punya Twitter, you don't have to log into your Twitter account to see the trends gitu, to see some particular information yang lagi happening di Twitter gitu. Bisa pakai perplexity.ai ini, kemudian pilih Bird SQL dan kita nyari yang sedang happening tentang sesuatu di Twitter gitu. Sekarang kita lihat yang lagi booming, yang lagi tren di Twitter tentang ChatGPT. Di Twitter beberapa hari terakhir kayaknya tren ChatGPT mulai menurun, tidak seheboh pas di awal-awal muncul gitu.
ChatGPT kan muncul 30 November gitu, dan habis itu kayaknya booming gitu. Tapi begitu mulai mendekati akhir Desember, antusiasmenya sudah tidak terlalu banyak, tinggi gitu kayak di awal-awal Desember ketika muncul pertama kali gitu. Tapi tetap ramai, tetap ramai. Yuk kita lihat, kita klik Bird SQL, kita ketik ChatGPT, kita lihat tweet tentang ChatGPT di Twitter tanpa harus masuk ke Twitter. Bedanya yang saya rasakan ya ketika saya pakai Ask Anything dengan Bird SQL ini, untuk kecepatan responsnya untuk yang Ask Anything itu memang lebih cepat. Yang Bird SQL itu lebih lambat sedikit gitu. Ya tidak lambat banget, buktinya sudah muncul gitu, tapi lebih lambat sedikit. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya masukkan kata kunci di kolom pencarian, maka jawabannya gitu, responsnya adalah tweet gitu. Dia akan mencarikan tweet-tweet yang berkaitan dengan ChatGPT, dan dia akan mencari tweet-tweet yang lagi rame, yang engagement-nya tinggi gitu. Yang like-nya tinggi, yang read-nya tinggi, replies-nya tinggi, begitu. Tuh. Dia akan nyari yang engagement-nya tinggi, yang lagi rame gitu. Tapi tidak yang terbaru gitu. Saya belum nyoba, gimana ya? Ada itunya nggak ya? Ada filternya nggak ya? Saya belum belajar banyak sih yang ini. Tapi dia muncul dengan tweet-tweet yang lagi rame gitu, yang likes-nya banyak, reply-nya banyak gitu. Tuh, 30 ribuan gitu. Tapi bukan yang paling baru gitu, bukan yang the latest tweets. Tapi kalau teman-teman lagi nyari tweet yang berkaitan dengan informasi tertentu lagi yang trending gitu, ini bisa dipakai dan cukup informatif juga. Jadi bagi teman-teman yang kayak ketinggalan informasinya gitu, bisa lihat informasi-informasi yang lagi ramai dibicarakan di Twitter terutama lewat si Bird SQL ini. Bagi saya si ChatGPT, ChatSonic sama Perplexity ini memang meskipun mesinnya sama ya, tapi mereka menawarkan hal yang berbeda sih. ChatGPT itu kan kelemahannya dia tidak bisa mengakses informasi di luar mesinnya gitu ya. Dia belajar di tempatnya sendiri gitu. Dia tidak bisa mengakses Google atau mengakses database informasi yang lain. ChatSonic bisa, cuma dia harus berbayar kelemahannya. Perplexity dia bisa mengakses database lain, tetapi model percakapannya memang tidak se-ekstensif si ChatGPT ya. ChatGPT memang menurut saya masih paling superior dibandingkan kedua pesaing ini gitu. Tapi Perplexity dia menang lewat si Bird SQL ini. Bagi saya nggak perlu milih, pakai semua aja, tergantung kebutuhan teman-teman. ChatSonic itu bagus banget. Dan apalagi kalau teman-teman punya dana lebih gitu, teman-teman bisa langganan yang premium, yang per bulannya itu 4.500 kata premium ya. Jadi hasilnya lebih bagus juga, kalau untuk yang copywriting gitu hasilnya lebih bagus juga. Dan dia bisa mengakses data terbaru dari Google, itu yang paling penting kalau teman-teman lagi bekerja di dunia copywriting, itu sangat menarik. ChatGPT karena masih beta dan mesinnya masih belajar, maka jawabannya kadang-kadang masih kurang relevan. Tapi ChatGPT itu menawarkan service ekstensif tapi gratis gitu. Saya tahu gratis karena gratisan karena si OpenAI itu pengen ngambil input kita sebanyak-banyaknya supaya ngirit gitu, daripada bayar orang buat masukin input, mending gratisin orang-orang input banyak kata-kata gitu ya, jadi makanan gitu, jadi bahan belajar untuk si mesinnya. Jadi malah untung sebenarnya si OpenAI ini, pintar, cerdas dia, cerdas. Begitu nanti mesinnya sudah pintar, tinggal dijual kayak si Sonic. Bisa jadi, kita lihat di masa depan. Tapi untuk hari ini, that's it. Itu promosi untuk Perplexity.ai, silakan dipakai. Dibandingkan aja ChatGPT, ChatSonic, sama Perplexity, mana yang sekiranya paling bisa mendukung kegiatan teman-teman. So that's it. Thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.